selamat datang di podcast Fondina. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sekolah skripsi bersama Mas Dian Priantono. Halo Mas Dian, apa kabar? Halo Mbak Fondina, Alhamdulillah baik. Mbak Fondina gimana? Alhamdulillah baik. Sebenarnya ini kita udah lama Ya, banget pengen ngobrol sama Mas Dian, tapi baru kesampaiannya iya, tuh hari ini gitu, karena kesibukan benar-benar. masing-masing ya Mas. Oke, jadi sebelum kita mulai tentang apa itu sekolah skripsi yang didirikan oleh Mas Dian, mari kita berkenalan dulu dengan Mas Dian. Mas Dian, monggo memperkenalkan diri, Mas. Ya, halo para pendengar podcast Fondina. Perkenalkan, nama saya Dian Priantoro, biasa dipanggil Dian ya. Saya lulusan S1 UNY dan S2 UGM. Lulus S2 UGM tahun 2019. Dan kesibukan saat ini dari 2017 saya sudah aktif jadi freelance di bisnis yang jasa yang saya rintis sendiri itu adalah namanya ngetikapasaja.com. Dan saat ini juga aktif jadi konten kreator sekaligus kemarin ini bulan Desember sudah launching sekolah skripsi. Sekolah skripsi itu apa nanti bisa diobrolin kita. Ya, benar. Jadi kita memang akan lebih banyak ngobrol tentang sekolah skripsi yang didirikan oleh Mas Dian yang baru launching sekitar November kemarin ya, Mas. Padahal saya lihat sendiri di feed Instagramnya Mas Dian itu udah banyak loh tips-tips buat gimana ngerjain skripsi. Jadi ini tuh berguna banget khusus buat mahasiswa saya atau teman-teman di luar sana yang memang mengalami kendala di dalam penulisan skripsi, bisa menghubungi Mas Dian, bisa konsultasi juga dengan Mas Dian. Dan fun fact-nya, selamat untuk Mas Dian yang kemarin baru lolos CPNS. Selamat Mas Ya, Dian. makasih Mbak, Ini makasih Mbak mengabdi di Fondina. mana kemarin Mas? Aku lupa. Aku milihnya di Tasikmalaya, Universitas Siliwangi. Iya, oke. Jadi buat teman-teman nanti Ya, bisa kenal lebih lanjut dengan Mas Dian. Beliau juga dosen sekarang di Universitas Siliwangi di alhamdulillah. Tasikmalaya. Alhamdulillah. Oke Mas, kita ngobrol-ngobrol nih tentang sekolah skripsi. Kenapa sih Mas mendedikasikan dirinya untuk berbagi-bagi konten tentang kepenulisan? Kenapa nggak konten-konten yang lain nih, misalnya tentang Hmm. traveling atau apa gitu? Kenapa harus penulisan skripsi? Ya, baik Mbak. Kenapa harus membagikan konten terkait penulisan skripsi? Kalau apa ya? Pertama itu dari passion atau hobi saya ya, yang sepertinya lebih ke akademis ya dan sekaligus desain, terutama desain Canva. Nah, waktu itu saya punya ide gimana caranya yang saya dapatkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu sampai S2 itu bisa tersalurkan dengan adanya konten-konten di Instagram. Saya membuat tips-tips seputar penulisan skripsi, kemudian cara bimbingan bagaimana, yang tips-tips seperti itu memang jarang digaungkan di kalangan mahasiswa. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah dari pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman saya waktu kuliah dulu, saya sangat kesulitan untuk mendapatkan wadah diskusi, wadah untuk bertanya terkait penulisan skripsi gitu. Jadi saat mengerjakan skripsi itu ketika bingung itu kan kita pilihannya mau nanya ke dosen, nanya ke teman atau ke siapa gitu. Kalau nanya ke dosen kan otomatis kita harus menunggu waktu yang eh, tidak dipastikan responnya gitu ya. Jadi tidak bisa langsung kita dapatkan jawaban. Terus kalau kita bertanya ke teman juga kita harus berpikir teman juga itu sedang mengerjakan skripsi juga sama seperti kita. Jangan-jangan nanti mengganggu gitu ya. Nah, saat itu saya uh, apa keluar ide untuk bagaimana caranya membagikan tips skripsi sekaligus dari tips skripsi itu kayak outputnya
dalam bentuk sekolah skripsi. Jadi tips skripsi yang saya buat itu saya formalkan dengan adanya sekolah skripsi, jadi kayak ngadain kelas dan sebagainya gitu. Oke, ini keren sekali Mas sebenarnya idenya ya, yang berawal dari tips Terima kasih, Mbak. penulisan. Saya sendiri juga dulu mengalami ya Mas kesulitan baik itu S1 maupun S2. Gimana nih kita mau sharing dengan siapa? Kadang kita nggak bisa ya sembarang sharing, apalagi teman-teman sendiri juga punya kesulitan masing-masing dengan skripsi mereka ataupun dengan tesis Betul. mereka. Terus memang butuh wadah, memang kita butuh komunitas, dan melalui sekolah skripsi lah Mas Dian mewadahi teman-teman baik itu yang sedang memikirkan judul skripsi mau apa ataupun sedang dalam perjalanan menuju sidang begitu. Dan saya sendiri melihat ada hashtagnya yang menarik nih, bukan joki. Jadi teman-teman di sini harus bisa mewadahi ya. Mas Dian itu hanya menyediakan wadah, maksudnya akan memberikan sedikit arahan atau masukan-masukan kepada teman-teman yang ingin berkonsultasi baik itu tentang tugas akhir maupun skripsinya. Jadi bukan joki skripsi. Jadi di sini tidak ada menerima jasa-jasa untuk pengerjaan skripsi yang banyak ditawarkan di luar sana ya, bukan. Jadi teman-teman ibaratnya di sini hanya diarahkan biar jalannya lebih cepat. Jadi teman-teman di sini juga bisa memiliki semangat lagi. Kan biasanya nih di saat kita mengerjakan tugas akhir sering sekali ketika kita tersandung malah justru kita terjatuhnya lebih lama, kita nggak cepat bangkit, kita menikmati terjatuh itu, udahlah menikmati keputusasaan itu gitu loh. Jadi misalnya 3 bulan nggak dikerjain, 4 bulan nggak dikerjain, saya pernah masuk 4 bulan nggak ngerjain apa-apa, dan saya udahlah capek dengan tesis ini, bisa pernah Mas, karena ya itu tadi nggak punya teman untuk ngobrol, nggak punya wadahnya. Jadi teman-teman di sini tuh sekarang beruntung gitu loh, sudah ada sekolah skripsi yang bisa dijadikan wadah untuk sharing gitu. Oke Mas, lanjut lagi nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada teman nggak Mas, maksudnya ketika mendirikan sekolah skripsi, apakah join dengan siapa atau murni Mas Dian sendiri yang mendirikan sekolah skripsi ini dan semua konten yang dihasilkan adalah ide dari Mas Dian? Kalau dari Instagram ya Mbak, dari @dianfrian itu teman-teman juga bisa follow, sekalian promosi. Itu konten-kontennya itu dari saya pribadi, dari pengalaman, dari pokoknya dari yang pengalaman yang saya telah lalui lah. Terus untuk yang ngebentuk di sekolah skripsi itu awalnya saya ide dan apa ya, bikin Instagram, terus bikin konsep itu sendiri Mbak. Tapi untuk bulan Januari ini saya mulai oprek untuk volunteer untuk biasanya menjadi moderator atau apa ya, untuk desainnya juga gitu. Oke, jadi harapannya ke depan ada tim gitu. Oh iya, jadi teman-teman bisa ya Mas, ibaratnya jadi volunteer di sekolah skripsi, baik itu nanti curi-curi ilmu dari desainnya, curi-curi ilmu dari menjadi moderator, begitu ya. Jadi ada kesempatan buat teman-teman di luar sana untuk bisa bergabung di sekolah skripsi ini. Iya, boleh-boleh. Saya juga lihat kemarin nih Mas Dian mau buka kelas gitu. Nah, ini bisa diceritain nggak Mas? Kelas apa sih yang mau dibuka? Terus apa sih goals akhir dari kelas yang ingin dibuka ini? Ya, insya Allah untuk kelas kedua ini kami mengadakan mini course. Mini course itu jadi kayak satu event 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu membahas mengenai menggali ide skripsi. Pertemuan kedua itu membahas tentang cara memulai skripsi di tahun baru. Jadi ini cocok nih buat teman-teman yang memang semester 6, 7 itu untuk yang mau mulai skripsi, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang semester-semester awal atau semester akhir yang pengen ikut juga boleh. Nanti ada beberapa apa ya, pembicara dan lainnya, diskusinya juga bisa terkait penulisan skripsi yang lain gitu. Jadi tidak apa ya, tidak terbatas dalam temanya gitu. Ya.
Benar, teman-teman nanti bisa lihat nih ada flyernya di Instagram Sekolah Skripsi. Ini saya bacakan sedikit judulnya, Tips dan Trik Menggali Ide dan Memulai Skripsi di Tahun yang Baru. Nah, benar kata Mas Dian tadi, sebenarnya ini cocok untuk mahasiswa semester 6 maupun semester 7, tapi saya sangat menyarankan, Mas, misalnya ini mahasiswa saya ada yang semester 3 atau semester 4 itu bisa mulai, nanti jadi di semester 6 mereka sudah tahu apa sih yang mau mereka tulis, terus dari sekarang itu dipersiapkan, ketika mereka menulis tentang A, berarti mereka sudah saat ini sudah mulai menyiapkan sedikit-sedikit bahan untuk penulisannya di akhir. Apalagi misalnya saya kan mengajar pariwisata, Mas. Dari situ mereka sudah mulai menggali tentang kawasan yang akan mereka teliti dari tugas-tugas yang diberikan. Ya. Nah, kalau itu yang Berarti dulu bisa saya nyicil dulu bisa ya. nyicil. Itu yang dulu saya terapkan waktu saya menulis tesis, Mas. Jadi sebelum saya masuk UGM itu saya sudah tahu saya akan meneliti di destinasi A, baik itu nanti akan meneliti destinasinya atau meneliti pengelolaannya, tapi saya akan meneliti destinasi A. Nah, kemudian di setiap tugas yang diberikan oleh dosen-dosen saya dulu, saya selalu kaitkan dengan destinasi A tersebut, sehingga di akhir, di semester 3, saya sudah punya banyak bahan untuk tesis saya gitu. Jadi itu bisa ditiru oleh teman-teman, baik itu di semester 4, setidaknya teman-teman sudah memiliki tinjauan lokasi ataupun pendahuluan yang teman-teman sudah bisa Ya. cicil dari sekarang gitu. Oke Mas, lanjut lagi, ada nggak sih kendala atau tantangan di dalam membuat konten-konten ataupun mendirikan sekolah skripsi ini? Berbicara tentang kendala, pastinya ada banyak ya. Di sini saya sebutkan ada beberapa sih Mbak, terkait ya kalau apa ya, bikin konten itu kan harus berkelanjutan ya. Jadi ada waktu di mana saya stuck mikirin ide gitu. Wah, ini mau bikin apa lagi ya? Yang ini sudah, dan kita harus explore ide yang lain gitu, yang bisa mengedukasi, lebih mengedukasi ke orang lain gitu. Terus selain ide, ada mood yang turun naik. Benar Ide banget. sudah, kadang kita harus action untuk mendesain, untuk membuat copywriting yang bagus dan posting ke Instagram secara konsisten gitu ya. Nah itu jadi kendala juga moodnya. Terus juga yang Mbak Fondina ceritakan tadi terkait adanya kayak ancaman, bukan ancaman sih, kayak uh, salah tanggap, salah anggapan dari teman-teman juga nih. Kadang ada beberapa yang masuk DM ke saya itu, Mas ini bisa Joki nggak? menggunakan jasa joki nggak gitu. Wah bukan Mbak, ini hanya memberikan tips dan triknya aja gitu. Terus selain itu ada teknis-teknis kayak media kampanye error, kemudian bikin reels sudah capek-capek dan hasilnya hitam gitu. Benar. Gitu. Ya, benar banget sih Mas. Pas di dalam membuat konten itu yang menjadi PR utama itu adalah konsistensi. Saya sendiri merasa Ya, betul. bagaimana saya atau teman-teman lain itu bisa berkomitmen dengan konten yang dibuat, apalagi ini kita nggak ada tim sendiri gitu. Kalau misalnya saya Ya, betul. buat podcast ini ya moodnya saya, misalnya ide itu kadang banyak banget ide, tapi ya eksekusi itu yang agak susah. Kadang ya sibuk di kampus, sibuk dengan kegiatan lain, Ya, terus mood, aduh, di saat mood juga. misalnya besok harus ngerjain ini nih, besok harus ternyata pas besoknya ada aja yang ngacauin mood. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya tahu tantangan dalam membuat konten ini agak sulit ya. Jadi tetap semangat dan tolong juga dihargai bagi teman-teman yang menikmati konten-konten, itu berarti pembuat konten itu sudah mengefortkan sesuatu, membagikan kepada teman-teman gitu. Jadi saya sangat
menghargai sekali nih Mas sekolah skripsi ini, dan dari layoutnya, dari desainnya tuh sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman nanti harus cek ya sekolah skripsi itu apa. Ya, harus follow teman-teman. Harus follow aja. Misalnya itu harus ngikutin kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Mas Dian ini, dan Ya, cukup terjangkau ya Mas harganya gitu, nggak sampai 100.000. ya. Dan kabar terbaru per malam ini kami gratiskan, Mbak, karena pandemi juga kan, jadi kami gratiskan. Wow, keren sekali. Iya, iya. Dan sekali ini sudah jadi wadah yang sangat luar biasa ya, Mas, sudah membagikan ilmu. Nanti ini menjadi amal jariah, baik itu untuk Mas Dian ataupun untuk partner Amin. Mas Dian yang Mas Dian ajak untuk berkolaborasi. Luar biasa. Ya, amin. Amin. Oke nih Mas, pertanyaan terakhir Mas. Apa sih harapan ke depan yang Mas Dian harapkan dari sekolah skripsi ini? Kalau harapan, saya cita-citanya untuk sekolah skripsi ini adalah lebih banyak apa ya, yang mendapatkan manfaat gitu. Jadi kalau bisa ya seluruh mahasiswa Indonesia gitu tidak apa ya, menghadapi skripsi itu tidak sulit gitu. Jadi bisa lulus tepat waktu, terus kemudian misalnya tidak membayar UKT tambahan lagi misalkan karena skripsi. Dan terkait apa kuantitatifnya nih, kalau dari saya follower @dianfrian itu bisa mencapai 5K untuk tahun ini. Amin. Terus untuk sekolah skripsi di tiap kelas itu minimal ada 100 peserta begitu yang aktif gitu berpartisipasi. Amin, amin. Saya sangat Amin. Mohon yakin doanya, Mas, Mbak. pasti saya doakan. Saya sangat yakin bahwasanya sekolah skripsi ini menjadi manfaat ya nanti untuk baik itu mahasiswa Mas Dian kelak, kan Mas Dian nanti akan berkecimpung di dunia akademisi, akan menjadi Ya, insya dosen, Allah. itu bisa mengarahkan teman-teman mahasiswa, baik itu juga nanti saya juga mengarahkan mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi tidak ada lagi nih momok yang menakutkan. Kan sejauh ini itu Ya, betul. skripsi itu adalah momok yang menakutkan ya. Walaupun kita sendiri dulu mengalami juga, walaupun sekarang sudah merasa skripsi lebih gampang karena kita sudah menghadapi tesis gitu. Kita juga menghadapi disertasi. Misalnya sekarang kita belum menghadapi disertasi, pasti kita merasa oh disertasi itu pasti sulit. Tapi kan ketika kita sudah jalani, kita sudah lalui, ya udah gitu. Jadi saya juga berharap kepada teman-teman mahasiswa, janganlah menjadikan skripsi ini momok yang begitu besar, karena sekarang sudah ada banyak wadahnya nih, salah satunya sekolah skripsi yang diadakan oleh Mas Dian ini. Ini Mas, pertanyaan terakhir deh ini. Nah, kan Mas Dian ini udah jadi dosen kan ya, udah misalnya semester depan sudah mulai ada tugas tambahan, menjalankan Tridharma perguruan tinggi ya. Pasti dong tantangan menjalani sekolah skripsi ini pasti jadi lebih besar gitu. Nah, kira-kira nanti ada strategi khusus nggak, atau ya udahlah nanti kalau memang ada tugas tambahan berarti nambah tim baru, atau sudah ada persiapan dari sekarang sehingga ke depan ya udah dijalanin aja ketika sudah menjadi dosen gitu. Jangan sampai loh Mas sekolah skripsi ini ditinggalkan ya ketika menjadi dosen. Iya, enggak, Mbak. Ya, rencana ke depan sih saya mau bikin tim sih, Mbak. Jadi kayak tim solid gitu dari mulai divisi kelas, divisi misalkan SDM dan sebagainya, itu lengkap, yang bisa itu mendukung untuk sekolah skripsi itu jalan sendiri tanpa saya terjun langsung gitu. Terus untuk konten sendiri di Instagram saya itu sebisa mungkin saya aktif juga, karena banyak kok dosen-dosen yang sekarang bermunculan gitu di Instagram, terutama ya ada Bu Ira Mirawat, terus Pak Hendy dan Pak Mustiko itu dari UI. Itu banyak sekali yang memang bikin microblog, bikin reels yang penjelasannya itu apa ya, terkesan simple tapi ngena gitu untuk mahasiswa milenial sekarang gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung atau ngerasa kesulitan untuk mengerjakan skripsi di sekarang-sekarang ini, karena banyak banget media belajar skripsi dimulai dari Instagram, mungkin apa namanya YouTube dan sebagainya, itu terbuka luas teman-teman gitu.
Ya, benar sekali Mas Tian. Apalagi kita sebagai dosen, kita lebih memahami apa sih kebutuhan mahasiswa itu. Jadi kan kita akan menghadapi nih berbagai macam mahasiswa, mulai dari tipe A sampai tipe Z. Nah, itulah yang Ya, sekarang bermunculan di konten gitu. Misalnya, sekarang umumnya dosen, baik itu dosen muda ataupun dosen senior, sudah mulai melek ya dengan teknologi, sudah membagikan ilmunya di Instagram. Jadi bagi teman-teman ini adalah salah satu nilai plus ya gitu untuk mengetahui apa sih tips dan trik yang diberikan oleh dosen. Sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh dosen dari mahasiswanya? Sebenarnya kan itu kayak bikin konten itu jadi ajang curhat ya. Misalnya nih apa sih perilaku yang sering dialami oleh dosen ketika mahasiswa menghadapi ya, HKI. Dari situ kan teman-teman bisa antisipasi, oh ketika saya ingin menemui dosen atau ingin berinteraksi dengan dosen, hal inilah yang saya harus lakukan dari ya harus dipenuhi lah, harus benar do and don'ts-nya gitu ya. ya benar. Jadi karena kan terkadang ada gap sendiri ya Mas. Misalnya sekarang ini generasi Z yang duduk di bangku perkuliahan. Sedangkan misalnya kita dosen-dosen muda itu adalah generasi milenial. Berbeda lagi dengan dosen-dosen yang sudah senior. Jadi antar generasi itu pasti akan ada gap masing-masing. Dan jadi teman-teman generasi Z itu sudah mengetahui ketika menghadapi dosen A, apa sih yang harus dilakukan. Karena kan memang ekspektasi masing-masing dosen itu berbeda ya terhadap mahasiswanya gitu. Jadi itulah yang teman-teman cermati. Kita balik lagi nih ke sekolah skripsi tadi. Jadi ketika teman-teman mengerjakan baik itu tugas akhir ataupun sekarang sudah banyak ya Mas bermunculan misalnya nih bagaimana sih mengatur halaman, hal-hal yang seperti itu kan bisa misalnya nih bagaimana merapikan daftar pustaka, konten-konten yang bermanfaat inilah yang teman-teman sekarang harus pelajari di sosial media. Jadi zaman aku dulu nggak ada guys. Di waktu S1 Ya, nggak ada konten-konten kayak gitu. paling dicari di YouTube. Di YouTube pun kita harus Iya, nge-skip yang memang yang kita butuhkan gitu ya. bener-bener banget nggak ada dosen-dosen yang berbagi di zaman dulu. Jadi kalian tuh sangat beruntung begitu. Oke, Mas Dian, nah, ini penutup. Silakan disampaikan kepada teman-teman apa sih yang Mas Dian ingin sampaikan di terakhir. Terus juga Mas Dian bisa tambahkan kepada teman-teman misalnya nomor handphone ataupun kontak yang bisa dihubungi baik itu sosial media. Nanti saya juga tuliskan sosial media Mas Dian dan juga link untuk sekolah skripsinya. Quotes lah Mas, quotes terakhir. Ya, quotes terakhir nih dari saya apa ya? Ya teman-teman semua harus yakin dan percaya bahwa perjuangan itu harus kita lakukan seberat apapun, dalam kondisi apapun, seberapa apa ya berat tantangannya gitu. Jadi terutama skripsi nih, kadang beberapa mahasiswa menghadapi skripsi itu seperti udah wah males duluan gitu ya. Tapi itulah pelajarannya gitu. Jadi masih banyak kesulitan-kesulitan yang lain setelah lulus itu kita apa ya pelajari di skripsi gitu. Dari cara menghadapi dosen, dari menulis, dari presentasi gitu. Itu sangat membantu sekali gitu untuk kedepannya. Misalkan untuk pekerjaan, menunjang pekerjaan gitu. Terus harapannya nanti teman-teman juga bisa apa ya selalu fighting gitu untuk memulai, meneruskan dimanapun kalian berada, dimanapun progres yang kalian lanjutkan gitu. Jadi setelah harapannya yang teman-teman yang target tahun 2002 ini lulus bisa mudah lulus, kita doakan bareng-bareng dan mungkin untuk semester awal dan lainnya itu bisa lebih giat belajar lagi demi menghadapi skripsi. Untuk kedepannya teman-teman kalau ingin belajar dengan saya menulis skripsi, terus ingin bergabung menjadi peserta kelas penulisan skripsi di sekolah skripsi,
itu bisa follow Instagram saya di @dianfrian atau @sekolah_skripsi. Atau mungkin juga teman-teman yang punya kendala nih dalam teknis pengetikan, tidak bisa mengatur halaman, terus mengatur daftar isi, banyak typo dan sebagainya, itu bisa saya salurkan nih di ngetik apa saja, itu di jasa edit skripsi gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ada berbagai macam yang media atau solusi yang kalian bisa manfaatkan di zaman sekarang ini. Terima kasih Mbak Fondina atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dian. Jadi intinya teman-teman nggak boleh putus asa ya, apapun itu dilalui gitu. Jadi janganlah berputus asa. Oke. Satu lagi nih Mas yang ingin saya juga tanyakan. Misalnya ini ada teman-teman yang ingin bergabung nih di sekolah skripsi, misalnya ingin ikut kelas Mas Dian, terus taruhlah dalam satu kata teman-teman kita ini tuh mengalami kesulitan biaya. Apakah boleh menghubungi Mas Dian, misalnya tertarik, misalnya mengalami kesulitan banget nih dalam pengerjaan skripsi, terus saya dari keluarga kurang mampu Pak Dia, terus boleh nggak saya cuma mampunya bayar gini. Saya rasa ada keringanan ya Mas Dian untuk Ya, kasus-kasus yang ada. seperti Nanti ini. silakan DM ke Instagram saya. Mungkin bisa tertarik jadi volunteer, bisa gabung gitu. Jadi volunteer nanti bisa gabung kelas secara gratis gitu. Ya, jadi buat teman-teman di luar sana, pokoknya tetap semangat gitu. Apapun kendala kalian, baik itu kendala biaya, itu bisa dibicarakan lah ya, Mas. Pokoknya jangan Ya, malu untuk betul. belajar gitu. Dan bisa juga jadi volunteer di sekolah skripsi ini. Oke, thank you Mas Dian atas waktunya malam ini. Terima kasih juga buat Ya, terima kasih teman-teman. Mbak. Ya, Iya, jangan lupa ya di-follow Instagramnya Mas Dian di @dianfriantono, terus sekolah skripsi dan ngetik apa saja. Jadi nanti saya akan cantumkan 3 link di bawah ini untuk kalian bisa bergabung ataupun bisa mengenal lebih lanjut tentang sekolah skripsi ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Mas Dian. bye.